Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Sultan Hikmah. Pada video ini kita akan membahas tentang 12 dosa besar istri terhadap suami. Sepele sih, tapi sering banget dilakukan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah menikah, suami bisa menjadi surga atau neraka untuk istri. Karena itu, seorang istri harus senantiasa menghindari dosa besar istri terhadap suami agar kelak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang bisa dilakukan istri untuk menghindari dosa terhadap suami adalah dengan memenuhi hak suami yang menjadi kewajiban istri. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan sikap nusyuz atau kedurhakaan istri terhadap suami. Sikap nusyuz sendiri telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini adalah 12 dosa besar istri terhadap suami yang sering sekali disepelekan. Yang pertama, menentang perintah suami. Setelah melakukan ijab qabul, hal ini berarti orang tua atau wali telah menyerahkan anak perempuannya kepada suami. Untuk itu, kewajiban kepada suami merupakan hal tertinggi yang harus dipenuhi setelah kewajiban kepada Allah dan juga Rasulullah. Berikut ini hadis yang menjelaskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan memerintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis tersebut, sujud pada suami merupakan bentuk ketundukan istri terhadap suami yang menunjukkan bahwa suami memiliki hak terbesar atas ketaatan istri terhadapnya. Istri hendaknya harus taat kepada suaminya dalam hal-hal baik sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perbuatan yang tidak menentang syariat tersebut, misalnya diajak untuk berjima, diperintahkan untuk sholat, puasa, mengenakan busana muslim, menghadiri majelis ilmu, dan perintah lainnya yang ma'ruf atau baik. Pasalnya, perbuatan ini akan mendatangkan surga bagi istri. Dosa besar yang kedua adalah mengesampingkan kepentingan suami. Bagi kamu para istri, jangan sampai mengutamakan kepentingan lain dan mengesampingkan kepentingan suami ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan umatnya untuk memperhatikan hak suami dalam hadis berikut ini. Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya, karena suamimu merupakan surgamu dan nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Hak-hak suami di sini seperti menaati perintah suami, tidak keluar rumah tanpa izin suami, tidak menolak ajakan suami untuk berhubungan intim, dan tidak mengizinkan orang lain masuk tanpa seizin suami. Untuk itu, jangan sampai kamu mengabaikan kepentingan suami ya. Dosa besar istri terhadap suami yang ketiga adalah menolak ajakan suami untuk berhubungan intim. Islam telah menghalalkan bagi laki-laki dan perempuan untuk berhubungan intim ketika sudah halal menjadi pasangan suami istri. Bukan hanya bertujuan mendapat keturunan, berhubungan suami istri juga bisa mendatangkan pahala. Sebaliknya, jika istri menolak ajakan suami untuk hal yang satu ini, maka istri akan dilaknat dan mendapat dosa besar. Hal ini seperti pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meski begitu, dalil tersebut khusus untuk istri yang menolak ajakan suaminya tanpa uzur. Istri boleh menolak ajakan suami untuk berjima saat ia sedang haid, nifas, sakit,
atau kelelahan, sehingga hendaknya suami harus memahaminya. Dosa besar yang keempat adalah tidak menemani suami tidur. Di antara hak suami adalah haknya di tempat tidur. Bagi seorang istri, janganlah menjauhi tempat tidur suami. Apabila ingin tidur dengan anak-anaknya, hendaknya meminta izin terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan agar para istri tidak menjauhi tempat tidur suami tanpa uzur syar'i, seperti sakit keras. Bahkan haid bukan menjadi uzur untuk menjauhi tempat tidur suami selama tidak sampai berjima. Pasalnya, suami memiliki hak untuk mencumbui istrinya. Yang kelima, puasa sunnah tanpa izin suami. Puasa sunnah yang dijalankan dengan ikhlas tentu mendatangkan pahala. Namun hal ini berbeda ketika kamu melakukan puasa sunnah tanpa izin suami saat suami sedang berada di rumah. Meski terlihat sepele, tetapi perbuatan ini dilarang dalam Islam. Hal ini seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak boleh seorang wanita puasa sunnah sedangkan suaminya tidak safar kecuali dengan izinnya. Tidak boleh ia mengizinkan seseorang memasuki rumahnya kecuali dengan izinnya. Dan apabila ia menginfakkan harta dari usaha suaminya tanpa perintahnya, maka separuh ganjarannya adalah untuk suaminya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Alasannya adalah bahwa suami memiliki hak yang harus dipenuhi istri. Suami berhak untuk bersenang-senang dengan istrinya. Pasalnya, saat istri sedang berpuasa sunnah, istri berpotensi untuk menolak ajakan suami. Yang keenam, menceritakan fisik perempuan lain kepada suami. Menceritakan betapa baiknya teman perempuan, kemudian kepribadian dan juga perangai baik perempuan tersebut terhadap suami, ternyata hal ini bisa menimbulkan masalah baru saat setan menggoda rumah tangga melalui perempuan tersebut. Dengan 1001 siasatnya, setan mulai membisikkan dan menyibukkan suami untuk mengenal lebih jauh perempuan itu. Tentu hal ini bisa merusak rumah tangga. Untuk itu, sebaiknya jangan menceritakan tentang perempuan lain kepada suami, apalagi tentang fisiknya. Pasalnya, perbuatan ini termasuk dosa besar istri terhadap suami. Hal ini seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seorang istri menceritakan seorang perempuan lain lalu menyifati kecantikan wanita itu kepada suaminya seakan-akan ia suami melihatnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, tidak bersyukur kepada suami. Seorang istri hendaknya memiliki sifat qanaah, yakni merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Padahal sudah banyak kebaikan suami yang diberikannya kepada keluarganya, mulai dari menjaga istri dan anak-anak hingga memberikan ketentraman pada rumah tangga. Pasalnya, sikap istri yang tidak bersyukur terhadap suami menjadi salah satu sebab banyaknya perempuan masuk neraka. Bersyukur kepada suami, misalnya dengan merasa cukup atas rezeki yang diberikan suami dan tidak menuntut berlebihan. Sebagai seorang istri, hendaknya juga mengakui kebaikan suami dengan hati, lisan, dan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka terhadap istri yang tidak bersyukur kepada suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada kebaikan suaminya, padahal ia selalu butuh kepada suaminya. Hadis riwayat An-Nasai. Dosa besar istri kepada suami yang ke-8 yaitu keluar dari rumah tanpa seizin suami. Terlihat sepele, keluar rumah tanpa izin suami adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Meski begitu,
Menurut tafsir Ibnu Katsir, perempuan tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali ada kebutuhan. Keluar rumah tanpa izin suami juga menjadi salah satu perbuatan nusyuz atau durhaka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta layak mendapatkan hukuman. Sehingga perbuatan ini termasuk dosa besar istri terhadap suami. Hal ini seperti yang Syekhul Islam katakan bahwa tidak halal bagi seorang istri keluar rumahnya tanpa izin suaminya. Tidak halal bagi seorang pun menjemputnya dan menahannya dari suaminya, baik dia sebagai wanita yang menyusui, atau sebagai dukun bayi atau bidan, atau pekerjaan lainnya. Jika dia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telah berbuat nusyuz atau durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan layak mendapatkan hukuman. Majmu' Fatawa 32/281. Yang kesembilan, berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain. Baik suami maupun istri, keduanya dilarang untuk berselingkuh. Perselingkuhan adalah perbuatan yang bisa bermuara pada perzinahan yang diharamkan dalam Islam. Bagi seorang istri, baik berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain merupakan sikap dusta terhadap suami dan rumah tangganya yang termasuk dosa besar. Istri yang berselingkuh akan sulit mendapatkan rezeki. Selain itu, pelaku zina juga akan diberikan balasan berupa neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang perbuatan zina sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang ke-10, tidak menolak saat disentuh oleh lelaki lain. Seorang perempuan yang sudah menikah berarti suaminya adalah mahram baginya, selain ayah, paman, atau saudara kandung laki-lakinya. Namun, bagaimana jika seorang istri bersentuhan dengan laki-laki lain secara sengaja? Istri yang tidak menolak saat disentuh dengan laki-laki lain merupakan istri yang durhaka kepada suaminya. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab baginya. Hendaknya istri menolak sentuhan dari laki-laki yang bukan mahramnya dan taat memelihara dirinya dan suaminya. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu, maka wanita-wanita yang solih itu ialah yang taat lagi memelihara dirinya dan harta suaminya, dikala suaminya tidak ada sebagaimana Allah telah memeliharanya. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang ke-11, menyakiti suami. Termasuk kewajiban istri adalah menaati perintah suami dan mengagungkan hak suami. Seorang istri hendaknya selalu menyenangkan ketika dilihat suami, tidak berkata kasar dan melembutkan suaranya, serta tidak bermuka masam. Dalam Islam, seorang istri yang menyakiti suami dengan bentuk apapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka terhadapnya. Bahkan, bidadari surga untuk suaminya kelak ikut murka terhadapnya. Perbuatan ini merupakan salah satu dosa besar istri terhadap suami. Hal ini seperti hadis sahih berikut ini. Dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah memusuhimu. Dia sang suami hanyalah tamu di sisimu. Hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju tempat kami. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan dosa besar istri terhadap suami yang ke-12 adalah mengizinkan orang lain masuk rumah tanpa izin suami. Dalam Islam, istri secara khusus berperan sebagai Rabbatul Bait atau ratu di rumah suaminya yang bertugas menjaga rumah suaminya. Istri yang solihah adalah taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Seorang istri hendaknya menjaga kehormatan diri sendiri, harta suaminya, dan rumahnya. Hal ini merupakan bagian dari hak suami yang menjadi kewajiban istri.
Pasalnya, tidak boleh bagi istri mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya, kecuali dengan izin suaminya. Mengutip dari pendapat Ustadz Aminur Bait, contoh tamu yang tidak memerlukan izin suami adalah tamu dari kerabat suami atau istri yang masih mahram dengan istri. Sebaliknya, untuk tamu asing, bukan dari keluarga suami maupun istri, hendaknya istri tidak boleh mengizinkan masuk tamu itu saat suami tidak ada di rumah. Demikianlah perbuatan dosa besar istri terhadap suami. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari video ini. Kita sebagai suami atau sebagai istri mudah-mudahan bisa menjaga diri, menjaga pasangan supaya terhindar dari dosa besar. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan like, komen, subscribe, dan juga share supaya kita bisa mendapatkan amal jariah dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.